Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takwini pengasuh pondok pesantren Yainul Hasan Genggong, beliau KJ Mutawakil Allah SHMM. Yang saya takwini Rektor Universitas Islam Yainul Hasan Genggong, Dr. Des Abdul Aziz DAMAG. Dan tak lupa pula dosen pengampu mata kuliah studi dasar pendidikan Islam, beliau Bapak Ainul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi teori belajar behaviorisme dengan perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, kegiatan belajar merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia. Belajar memiliki peran penting dan berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan. Hal ini karena manusia ketika dilahirkan belum memiliki pengetahuan apapun, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 bahwa manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, namun dibekali potensi jasmani dan rohani. Selanjutnya, pada subbab konsep dasar teori belajar behavioristik dijelaskan bahwa teori ini memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku yang bisa diamati secara langsung melalui hubungan antara stimulus dan respon. Menurut Dahar, teori ini menekankan pentingnya memberikan penguatan atau reinforcement ketika siswa menunjukkan respon yang benar. Kaum behavioris tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran, melainkan lebih fokus pada perilaku nyata yang tampak. Selain itu, mereka meyakini bahwa setiap anak lahir tanpa membawa bakat atau pengetahuan bawaan, sehingga semua kemampuan diperoleh melalui pengalaman dan proses belajar yang ia alami. Selanjutnya, pada subbab model-model teori belajar behavioristik dijelaskan salah satu model yaitu koneksionisme atau bond psikologi yang dikembangkan oleh Edward L. Thorndike. Thorndike berpendapat bahwa belajar adalah proses membentuk hubungan antara stimulus dan respon. Ia melakukan percobaan dengan seekor kucing dalam kotak, di mana kucing belajar mencari jalan keluar melalui percobaan dan kesalahan atau disebut dengan trial and error. Ia juga memperkenalkan dua prinsip penting, yaitu satisfier, yaitu tindakan yang menghasilkan kepuasan akan cenderung diulang kembali. Annoyer, yaitu tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan akan dihindari. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa manusia belajar dari pengalaman dan keberhasilan belajar terjadi melalui proses mencoba, gagal, lalu memperbaiki sampai berhasil. Hukum belajar menurut teori Thorndike mengemukakan tiga hukum dasar dalam belajar, yaitu yang pertama law readiness atau hukum kesiapan. Belajar akan berhasil jika seseorang memiliki kesiapan untuk belajar, artinya siswa perlu dalam kondisi siap secara mental dan fisik agar pembelajaran efektif. Yang kedua, law of exercise atau hukum latihan. Semakin sering suatu perilaku dilatih atau digunakan, maka semakin kuat perilaku tersebut. Sebaliknya, jika tidak dilatih, perilaku akan melemah. Jadi, belajar perlu dilakukan dengan latihan dan pengulangan. Yang terakhir, law of efforts atau hukum akibat. Jika suatu tindakan menghasilkan efek yang menyenangkan, hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat. Sebaliknya, jika hasilnya tidak menyenangkan, hubungan ia akan melemah. Pembahasan materi classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Classical conditioning menurut Ivan Pavlov, conditioning klasik atau classical conditioning ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang ahli fisiologi Rusia. Pavlov menemukan bahwa proses belajar bisa terjadi melalui hubungan antara dua stimulus yang diberikan secara berurutan atau bersamaan. Yang pertama, respon tanpa syarat yang disebut dengan UR, dan stimulus tanpa syarat atau US. Pada percobaannya, Pavlov memberikan makanan
kepada anjing. Secara alami, makanan membuat anjing mengeluarkan air liur tanpa perlu dilatih. Artinya stimulus dan respon ini terjadi secara alami dan tidak dipelajari. Yang kedua, respon bersyarat atau CR dan stimulus bersyarat. Kemudian Pavlov membunyikan metronom 30 detik sebelum makanan diberikan. Setelah dilakukan berulang kali, sekitar 32 kali, ternyata bunyi metronom saja sudah cukup untuk membuat anjing mengeluarkan air liur atau disebut dengan CR, conditional response, meskipun makanan tidak diberikan. Ini menunjukkan bahwa anjing telah belajar mengasosiasikan bayi metronom dengan makanan. Yang ketiga, hukum responden, conditioning dan extinction. Berdasarkan eksperimen ini, Pavlov merumuskan dua hukum utama. Yang pertama, law of respondent conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut. Refleks atau respon baru akan terbentuk jika dua macam stimulus, yaitu CS dan US, dihadirkan secara bersamaan atau berurutan. Misalnya bunyi metronom yang disebut dengan CS dan makanan US diberikan bersama, maka keluarnya air liur atau respon akan meningkat. Yang kedua, law of respondent extinction yang disebut dengan hukum pemusnahan yang dituntut. Jika stimulus bersyarat atau disebut dengan CS, dalam hal ini bunyi metronom, dihadirkan berulang kali tanpa diikuti stimulus tanpa syarat atau UF, maka respon bersyarat yaitu CR akan menghilang secara perlahan. Ini disebut proses kepunahan. Kesimpulannya, eksperimen Pavlov menunjukkan bahwa perilaku bisa dipelajari melalui asosiasi antara dua stimulus, dari yang awalnya respon alami US sama UR, kemudian bisa muncul respon baru CS dan GR setelah proses pembiasaan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, BS Skin Operant Conditioning. Hukum operan conditioning, perilaku diperkuat bila dikuatkan konsekuensi yang menyenangkan. Hukum extinction, jika perlu tidak diperkuat, maka akan hilang dengan sendirinya. Konsep reinforcement reward punishment, memperkuat perilaku baik sedangkan punishment melelahkan perilaku yang tidak diinginkan. Yang keempat, engaging with, prinsip kedekatan stimulus atau respon. Belajar terdiri bila stimulus dan respon muncul secara berurutan atau berdekatan dalam waktu yang sama. Sekali perilaku terbentuk, ia bisa dipertahankan jika sesuai diulang kembali. Yang kelima, stimulus and response. Teori ini merupakan dasar dari behaviorisme yang memandang bahwa belajar adalah hasil hubungan antara stimulus atau yang disebut rangsangan dan respon atau tanggapan. Pembentukan perilaku melalui conditioning. Perilaku seseorang dapat dibentuk melalui pembiasaan terhadap stimulus tertentu. Peran stimulus respon dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, setiap respon yang muncul dapat dikendalikan dengan memberikan stimulus yang tepat. Pembahasan yang selanjutnya, social learning theory, atau yang disebut teori ini menggabungkan unsur konditif dan kognitif, disebut juga teori pembelajaran sosial. Gabungan antara klasikal conditioning dan operan conditioning, mengakui penting pengalaman langsung dan penguatan, menekankan belajar melalui pengamatan dan peniruan. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan menirunya. Perilaku manusia bukan hanya reaksi otomatis, tapi juga hasil interaksi antara lingkungan dan kognitif. Proses belajar sosial melibatkan perhatian, ingatan,
reproduksi, perilaku, dan motivasi. Pembahasan yang kedua, pandangan Islam terhadap manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki dua aspek. Pertama, yaitu proses pembentukan fisik atau yang disebut jasad. Berdasarkan Quran Surat Al-Mu'minun, Allah menjelaskan tahapan penciptaan manusia dari tanah menjadi air mani, segumpal darah, segumpal daging, lalu dibentuk tulang dan daging hingga menjadi manusia yang sempurna. Makna menunjukkan kekuasaan Allah dalam ciptaan fisik maupun secara bertahap dan sempurna. Proses non-fisik. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia. Manusia tidak hanya makhluk jasmani tetapi juga rohani, memiliki akal, hati, dan ruh yang membuatnya berbeda dari makhluk lain. Yang kelima, unsur dalam pembentukan akhlak. Disebut di situ ada 5 unsur utama. Yang pertama, al-amas wa al-syam. Perasaan dan penciuman berfungsi mengenali lingkungan dan merasakan hal-hal yang baik atau buruk. Al-sam'u, pendengaran, berfungsi menerima nasihat dan pengetahuan moral. Yang ketiga, al-basar, menghianatan, membantu mengenali contoh-contoh perilaku baik dan buruk. Yang keempat, al-akal, akal berfungsi membedakan benar dan salah berdasarkan pertimbangan rasional. Yang kelima, al-qalbi, yaitu hati, pusat kesadaran spiritual dan moral tanpa tumbuhnya niat dan keikhlasan. Selanjutnya, akhlak dalam Islam. Pengertiannya, akhlak dalam Islam adalah sikap spontan seseorang terhadap situasi tertentu yang muncul dari kebiasaan, keyakinan moral yang tertanam dalam diri. Sumber teori akhlak. Yang pertama, akhlak. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Yang pertama Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam yang berisi nilai-nilai moral, etika, dan ajaran tentang perilaku yang baik. Yang kedua hadis sebagai penjelas dan pelengkap dari Al-Quran, mulai dari Nabi dalam bersikap dan berperilaku. Selanjutnya, model teori belajar akhlak. Dalam pembelajaran akhlak terdapat beberapa model atau teori yang menjelaskan bagaimana seseorang bisa membentuk dan mengembangkan akhlak yang baik. Ada 3. Yang pertama, taklid, atau yang disebut meniru perilaku orang lain. Proses pembelajaran akhlak dimulai dengan meniru tindakan atau perilaku orang lain, terutama orang yang dijadikan teladan, misalnya orang tua, guru, atau tokoh-tokoh agama. Yang kedua, tajwid wa khotohah, pencobaan dan kesalahan. Seseorang belajar akhlak melalui pengalaman, percobaan, dan kesalahan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengalaman itu, ia dapat mengetahui mana perbuatan yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, takwid, atau yang disebut pembiasaan. Akhlak juga dibentuk melalui pembiasaan berulang-ulang dalam perbuatan baik, sehingga perilaku tersebut menjadi karakter yang melekat. Baik, memasuki penjelasan yang selanjutnya, yaitu analisis komparatif teori belajar behaviorisme dengan teori belajar akhlak. Pokok-pokok tersebut, yang pertama, pembentukan kebiasaan dilakukan melalui pengulangan dan penguatan behaviorisme yang menekankan bahwa perilaku tersebut melalui proses conditioning, baik classical conditioning maupun operant conditioning. Seperti seseorang belajar karena dibiasakan diulang dan diperkuat. Pokok yang kedua yaitu tujuan belajar bersifat materialistik dan duniawi. Dalam pandangan para tokoh behaviorisme tersebut, atau yang dikenal dengan
Thorndike, Skinner, dan Watson, penguatan reward bersifat langsung nyata dan berkaitan dengan kepuasan duniawi seperti pujian, hadiah, atau kenyamanan. Pokok yang ketiga yaitu tanpa reinforcement, perilaku tidak menetap. Behaviorisme meyakini bahwa kebiasaan tersebut akan hilang jika tidak ada reward atau punishment yang mempertahankan perilaku tersebut. Selanjutnya yaitu konsep reward dalam Islam. Adapun pokok-pokok yang sesuai dengan reward dalam Islam tersebut meliputi: yang pertama, reward dalam Islam disebut sawab, mencakup seluruh bentuk alasan kebaikan dari Allah. Yang kedua, reward dalam Islam tidak bersifat material semata, di mana reward tersebut berbeda dari pendekatan behaviorisme Islam yang menekankan balasan. Yang pertama immateri, yaitu pahala dan ketentraman jiwa. Yang kedua spiritual, yaitu ridha Allah. Yang ketiga bersifat kekal. Tiga, yaitu reward yang berasal dari abstrak menjadikan perilaku tersebut lebih stabil, di mana motivasi tersebut berasal dari iman dan kesadaran bahwa Allah Maha melihat. Perilaku baik tersebut tidak tergantung pada hadiah duniawi. Yang keempat, yaitu motivasi mukmin bersifat internal atau intrinsik. Individu muslim menyadari bahwa setiap perbuatannya berada dalam pengawasan Allah, sehingga dorongan berbuat baik lebih kuat dibanding sekedar motivasi behavioristik. Penjelasan selanjutnya yaitu jenis dan dasar reward, di mana di sini terdapat dua jenis. Yang pertama, sawabud dunia. Reward tersebut yang diterima seseorang di dunia seperti kemudahan hidup, keberkahan, pertolongan Allah, dan kehidupan yang tentram. Yang kedua, yaitu sawabul akhirah, di mana reward tersebut yang diterima di akhirat seperti surga, ampunan, dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu pembentukan akhlak menurut Imam Al-Ghazali, di mana menurut Imam Al-Ghazali tersebut akhlak terbentuk melalui 3 tahap besar. Yang pertama, tahalli, yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk. Yang kedua, tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, jujur, tawakal, dan amanah. Yang ketiga yaitu tajalli, di mana tahap tersebut merupakan tahap tertinggi, yaitu kesadaran spiritual mendalam dan kedekatan dengan Allah. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.